Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi, Bu Desi Oktaviani. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi sejak tahun 1945 hingga tahun 2025. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Enca Hastuti dengan NIM 1862250102, Prodi PG PAUD semester 6. Latar belakang korupsi di Indonesia. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yakni corruptio, dalam bahasa Inggris adalah corruption atau korup, dalam bahasa Prancis disebut corruption, dan dalam bahasa Belanda disebut dengan korupti. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok dengan cara tidak sah. Menurut Robert Klutgar, korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi, perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Ada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Di masa Orde Lama, pada April 1960, ada 11 pegawai negeri yang terbukti melakukan kegiatan korupsi. Dan pada tahun 1961, terungkap sebuah kasus korupsi yang melibatkan Yayasan Masjid Istiqlal. Dan tahun 1965 pada bulan Januari terdapat berita mengenai kasus korupsi di RSUP Semarang. Masih di tahun 64 terdapat sebuah berita korupsi dalam sebuah perusahaan semen. Dan pada tahun 1962 terungkap sebuah kasus korupsi dalam pembangunan Press House. Di masa Orde Baru, korupsi terbesar di Orde Baru yaitu Pertamina, Bulog, PN, Telekomunikasi, dan Jajasan Pers dan Grafika. Di era reformasi, kasus bantuan likuidasi Bank Indonesia (BLBI), kasus korupsi PT Asabri dan Jiwasraya, kasus korupsi PT Timah, kasus korupsi Taspen, dan masih banyak kasus korupsi lainnya. Adapun upaya pemberantasan korupsi di masa Orde Lama. Yang pertama itu Panitia Resol Aparatur Negara atau PERAN dengan dasar hukum dikeluarkannya Undang-Undang Keadaan Bahaya. Operasi Budi dasar pembentukannya Keputusan Presiden nomor 275 tahun 1963 dengan tugas menyeret pelaku korupsi ke pengadilan dengan sasaran utama perusahaan-perusahaan negara serta lembaga-lembaga negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan kolusi. 3 itu Komando Tertinggi Kotrar dengan Presiden Soekarno menjadi ketuanya serta dibantu oleh Subadrio dan Letjen Ahmad Yani. Di masa Orde Baru, tim pemberantasan korupsi diketuai oleh Jaksa Agung, Komite 4 dengan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CP Waringin PT, Matrus, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Ketiga, Operasi Tertib Semasa Sudomo sebagai Pangkopkaptib dengan tugas memberantas korupsi. Di era reformasi, 1. TAP MPR RI nomor 11 MPR 1998, Undang-Undang nomor 28 tahun 1999, Pasal 43 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999, Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2000, dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2002. Dampak korupsi terhadap pembangunan. Pertama, kerugian finansial. Kedua, ketidakadilan sosial.
ketiga, keterlambatan proyek pembangunan, keempat, pembengkakan biaya, kelima, kualitas rendah infrastruktur, keenam, menurunnya kepercayaan publik. Adapun dampak korupsi terhadap perekonomian. Yang pertama, korupsi memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kedua, korupsi mengurangi kepercayaan investor. Ketiga, korupsi menurunkan kualitas sarana dan prasarana. Keempat, korupsi menciptakan ketimpangan ekonomi. Kelima, peningkatan beban ekonomi masyarakat. Dari materi tersebut dapat ditarik kesimpulan. Korupsi di Indonesia tanpa disadari telah dipupuk sejak masa pra-kemerdekaan. Kerajaan-kerajaan yang berdiri di Nusantara telah mempraktekkan perilaku ini, walau dalam kadar yang kecil, seperti penggelapan upeti dan pajak. Kemudian berlanjut pada masa kolonial, pasca kemerdekaan dan reformasi, perilaku korupsi berkembang dari masa ke masa, di mana dulu dilakukan oleh para raja, bangsawan, dan sultan, namun kini rakyat jelata pun telah melakukan tindakan korupsi. Tindakan korupsi sangat merugikan bagi seluruh kalangan, baik pemerintah maupun rakyat jelata. Korupsi pun dapat merusak tatanan pembangunan dan perekonomian bangsa. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.